Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang kebutuhan pelatihan dan menyusun program pelatihan tatap muka. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Cindy. Baik, pengertian tatap muka. Pelatihan tatap muka. Pelatihan yang menggunakan metode tatap muka melibatkan pertemuan langsung antara fasilitator dan peserta pembelajaran. Dalam konteks ini, fasilitator tidak hanya menyampaikan materi secara langsung, tetapi juga berinteraksi secara aktif dengan peserta melalui berbagai kegiatan seperti sesi tanya jawab yang memungkinkan pertukaran gagasan, diskusi yang merangsang pemikiran kritis, latihan yang memperkuat pemahaman konsep, kuis untuk mengukur pemahaman, serta praktik dan pemberian penugasan untuk mengaplikasikan pengetahuan secara praktis. Eh, jadi metode tatap muka dalam pelatihan itu sangat bagus karena kita bisa langsung dapat tanggapan dari dosen. Jadi kalau ada yang bingung atau kurang paham bisa langsung tanya dan dosen bisa bantu ngebahasin. Sesi tanya jawab itu juga bikin dosen jadi lebih interaktif, kita bisa nyambung langsung sama materinya. Terus yang seru juga itu diskusi dalam kelompok. Kita bisa sharing cerita pengalaman, sharing perspektif, dan ini benar-benar bikin paham konsepnya. Kalau lagi diskusi, suasana jadi asik dan kadang muncul ide-ide kreatif dari teman-teman yang bisa ngebantu pemecahan masalah bareng-bareng. Kehadiran fisik memang beda ya sama belajar online, bisa ketemu langsung, kenalan, bikin jaringan, dan kolaborasi jadi lebih gampang. Terus dosen juga bisa ngasih materi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi biar nggak kaku. Jadi metode tatap muka itu nggak cuma bikin paham pembelajaran, tapi juga bikin kita lebih merasakan suasana pembelajaran yang seru dan kaya pengalaman. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tujuan pelatihan tatap muka. Yang pertama ada mengembangkan kompetensi peserta didik. Program pelatihan yang diadakan sesuai studi kasus yang diangkat dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua ada mempersiapkan peserta didik agar dapat mengikuti pra-assessment dan assessment dengan baik dan lancar. Melibatkan pengenalan materi, pemberian panduan, serta simulasi untuk memastikan kelancaran dan kesiapan mereka. Yang ketiga, merangsang peserta pelatihan untuk belajar lebih lanjut. Merangsang peserta pelatihan ini belajar lebih lanjut melibatkan strategi stimulasi kognitif dan motivasi, sehingga peserta merasa terdorong untuk mengeksplorasi topik baru lebih dalam. Yang keempat, ada memberikan pengalaman langsung dalam pelatihan tatap muka, melibatkan peserta praktik aktif, bimbingan langsung, serta kesempatan bagi peserta untuk merenungkan dan merinci pengalaman mereka. Yang kelima, meningkatkan interaksi antar peserta, memfasilitasi pertukaran ide, kolaborasi, dan pembelajaran bersama, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kolektif. Selanjutnya, disampaikan teman saya, Mbak Zana. Materi dari metode pelatihan. Materi yang perlu disiapkan untuk pelatihannya sesuai dengan topik yang akan disampaikan pada pelatihan tatap muka. Membuat materi pelatihan yang terstruktur dan mudah dipahami oleh peserta. Menentukan metode pelatihan tatap muka yang terstruktur dan mudah dipahami oleh peserta. Dapat dilakukan melalui kombinasi berbagai metode, seperti program diklat guru,
pembelajaran jarak jauh, dan magang. Materi dan metode pelatihan. Yang pertama yaitu bahan ajar menyediakan buku teks yang relevan dengan materi pelatihan, materi visual seperti presentasi slide, grafik, atau video pembelajaran dan digunakan untuk meningkatkan daya tarik dan pemahaman peserta pelatihan. Yang kedua yaitu waktu, memastikan waktu pelaksanaan pelatihan agar tidak bertabrakan dengan jadwal peserta pelatihan. Yang ketiga, peralatan. Pelatihan tatap muka juga membutuhkan beberapa peralatan dan alat untuk menyampaikan materi secara efektif dan menunjang seperti laptop, proyektor, sound, dan lain-lain. Kemudian yaitu tempat. Penyelenggaraan pelatihan yang efektif memerlukan kesiapan tempat pelatihan sesuai dengan kebutuhan materi. Memastikan tempat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan seperti ruang kelas yang cukup, proyektor, layar proyeksi, papan tulis, dan koneksi internet. Yang terakhir yaitu instruktur pelatihan. Memilih instruktur pelatihan yang memiliki kualifikasi dan keterampilan mengajar yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan dan dapat menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan partisipatif agar peserta dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Menyusun program pelatihan tatap muka. Identifikasi tujuan. Program diadakan karena adanya tujuan yang hendak dicapai guna mengembangkan dan menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan yang dialami oleh pendidik. Analisis kebutuhan. Membantu merancang solusi dan memberi jawaban yang tepat dan efektif terkait kebutuhan dan juga tantangan dalam proses pelatihan. Yang metode pelatihan, menyampaikan materi atau pembahasan dalam proses pelatihan, terdapat metode-metode dalam penyampaiannya yang disesuaikan oleh peserta didik dari segi umur dan juga kebutuhan materi apa yang akan dibahas. Selanjutnya, instruktur pelatihan memiliki tugas dalam menyampaikan materi atau pembahasan yang akan disampaikan. Maka membutuhkan instruktur yang ahli dalam bidang yang akan dibahas dalam pelatihan. Menyusun program pelatihan tatap muka. Rencana jadwal pelatihan adalah suatu dokumen yang menggambarkan waktu, tempat, dan kegiatan yang akan dilakukan selama program pelatihan. Persiapan materi dan sarana pelatihan tatap muka merupakan proses perorganisasian dan penyediaan apa yang diperlukan untuk keberhasilan pelatihan. Evaluasi mewawancarai peserta untuk menilai kepuasan dan pemahaman observasi langsung untuk melihat perubahan perilaku. Selanjutnya, ya ini contoh program pelatihan tatap muka yang berjudul Pelatihan Pengembangan Kompetensi dalam Memanfaatkan Sosial Media di Bidang Pendidikan. Yang pertama, yakni tujuan pelatihan, meningkatkan kompetensi dalam pemanfaatan sosial media di bidang pendidikan agar tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan teknologi masa ini. Yang kedua, waktu dan tempat pelatihan, hari Minggu tanggal 22 Oktober 2003 pukul 8 sampai selesai di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Materi pelatihan yakni pengembangan skill pemanfaatan sosial media dalam pendidikan, keterampilan konten kreatif, dan penguasaan platform media sosial. Yang keempat, fasilitas modul pelatihan. Yang kelima, metode pelatihan, yakni ceramah, diskusi, dan praktik. Yang keenam, instruktur pelatihan,
dosen perguruan tinggi, pendidik teknologi, dan konsultan media sosial. Yang ketujuh, rincian jadwal pelatihan. Yang pertama, pukul 8 sampai 9, pengantar pelatihan manfaat sosial media dan dalam pendidikan. Pukul 9 sampai 10, pengembangan hard and soft skill bermedia sosial dalam pendidikan. Pukul 10 sampai 11.30, penguasaan platform media sosial dan keterampilan konten kreatif. Evaluasi pelatihan, penilaian hasil pelatihan peserta, penilaian kinerja struktur. Program pelatihan tatap muka ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelatihan pendidik yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam pelatihan ini menggunakan metode yang bervariasi dan disesuaikan agar peserta belajar dengan efektif dan efisien. Evaluasi dalam pelatihan ini juga dilakukan untuk mengukur seberapa keberhasilan peserta dalam pelatihan tersebut dan memberikan umpan balik yang baik untuk pelatihan yang akan datang. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.